Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang selalu berlimpah dalam hidup kami. Kasih Tuhan, berkat Tuhan. Biarlah kami selalu boleh menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang hidupnya peka akan apa maunya Tuhan. Tuhan berkati setiap firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar pada hari ini itu boleh menjadi pegangan di dalam hidup kami, bahwa kami harus semakin sungguh-sungguh ketika kami mengikut Tuhan. Dan kami boleh melihat dengan cara Tuhan melihat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, salam damai sejahtera buat saudara-saudara. Pada hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman, yang dimana firman ini boleh menjadi renungan setiap kita. Terlebih firman ini sangat menegur saya secara pribadi, di mana firman ini boleh saya anggap sebagai sebuah jawaban Tuhan. Bagaimana Tuhan ingin hidup kita, setiap kita ini untuk lebih lagi dan lebih lagi sungguh-sungguh sama Tuhan. Sekitar 4 tahun yang lalu, ketika Tuhan izinkan saya ada dalam satu pelayanan di satu kota di daerah Jawa Tengah, Tuhan izinkan saya untuk berpindah dari satu kota ke kota lain dengan transportasi kereta api. Pada saat itu saya naik kereta api, duduk, mendapatkan tempat duduk yang nyaman dan menyenangkan. Dan saya sangat mengucap syukur pada saat itu untuk boleh melakukan perjalanan pelayanan dan boleh menikmati setiap berkat Tuhan. Tetapi ketika perjalanan itu terjadi, setiap tempat kita berhenti untuk setiap stasiun akhirnya memuat penumpang-penumpang. Kemudian singkat cerita, penumpang bertambah banyak dan akhirnya penuh sesak. Pada saat itu kondisi belum COVID, jadi kita masih bisa duduk berdekat-dekatan maupun berdiri berdekat-dekatan. Ketika saya dalam posisi duduk yang nyaman, Tuhan izinkan untuk ada satu orang ibu-ibu yang tua berdiri di samping saya, kemudian dengan cepat saya ingin belajar akan karakter Tuhan yang selalu boleh mengasihi orang. Kemudian saya memberikan tempat duduk saya, dan ibu itu boleh duduk dengan wajah tersenyum, dan saya ingin belajar berkorban untuk boleh berdiri menikmati perjalanan saya. Tetapi ternyata Tuhan ingin membawa saya satu step lebih jauh lagi, bukan hanya saya bisa memberikan tempat duduk saya kepada orang lain, tetapi Tuhan memberikan saya kesempatan untuk boleh melihat begitu banyak penumpang, saking banyaknya penumpang tidak ada tempat duduk. Kemudian karena tidak ada tempat duduk, banyak sekali orang-orang yang terhampar duduk-duduk di lantai. Tiba-tiba Tuhan memberikan saya sebuah firman yang boleh menegur saya secara pribadi. Mari kita buka satu firman Tuhan di Matius 9 ayat yang ke-37. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ayat ke-38, karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pada saat itu ketika saya melihat orang begitu banyak, tiba-tiba dalam hati saya muncul satu firman yang menegur saya secara pribadi. Yang artinya Tuhan ingin bahwa kita setiap anak-anak Tuhan, khususnya para pelayan Tuhan, Tuhan mau kita melihat orang-orang ada yang di sekeliling kita ini adalah tuaian. Artinya mereka adalah orang-orang yang juga layak untuk menerima keselamatan, sama seperti yang sudah kita terima. Tuhan tidak bangga kita cuma cukup berbuat baik saja. Ketika saya sudah melakukan apa yang menjadi bagian yang bagi saya secara pribadi, ini adalah satu hal yang saya boleh belajar berbuat baik, yaitu dengan memberikan tempat duduk saya kepada orang yang lebih tua. Itu sepertinya saya sedang berbuat baik. Tetapi Tuhan mau kita satu langkah lagi melangkah. Jangan cuma bisa berbuat baik, tetapi perbuatan baik kita itu harus bisa menghasilkan jiwa buat Tuhan. Perbuatan baik itu baik.
Tuhan juga mau setiap kita murid-muridnya, setiap anak-anak Tuhan itu selalu berbuat baik dan punya karakter yang baik. Ketika kita punya karakter yang baik, hidup kita ini benar. Tuhan mau kita meningkat setingkat lagi bahwa jangan puas cuma bisa berbuat baik. Perbuatan baik itu otomatis sudah harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Tetapi adakah kita juga punya satu kerinduan di dalam hati kita melihat jiwa-jiwa yang terhilang? Ketika Tuhan memberikan firman itu, saya cuma mengucap syukur di dalam hati, Tuhan terima kasih. Engkau izinkan hamba-Mu ini melihat dari sisi bagaimana Tuhan melihat bahwa semua manusia di dunia ini layak untuk menerima keselamatan. Sekarang, jangan lagi kita berpikir bahwa kita cukup berbuat baik. Tetapi letakkan tanggung jawab itu di dalam hati kita, bahwa kita harus melihat setiap orang itu adalah tuayan-tuayan yang sudah menguning, yang siap untuk dipanen. Artinya begitu banyak orang-orang yang merindukan keselamatan. Adakah kita juga di dalam setiap apa yang kita hadapi di dalam hidup kita untuk mempunyai kesempatan ketika berbuat baik juga ingin membawa jiwa kepada Tuhan? Ketika kita dalam masalah pun, bisakah kita juga melihat orang-orang lain juga harus diselamatkan seperti kita? Jangan kita selalu berpikiran kalau pekerjaan untuk menyelamatkan jiwa itu hanya tugas-tugas para hamba Tuhan atau para pelayan atau tugas para pendeta atau tugas para penginjil. Tetapi tugas itu diberikan Tuhan bagi saudara dan saya. Kita buka lagi di Matius 29. Ayat yang ke-19. Kita sama-sama ingat bahwa di Matius 28 ayat ke-19 Tuhan berkata bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya apa? Bahwa amanat agung Tuhan ini berlaku untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus naik ke atas surga, Tuhan cuma menitipkan satu pesan bahwa jadikan semua bangsa muridku. Artinya kalau kita sudah menjadi murid-murid Tuhan, hal yang wajib kita lakukan selanjutnya adalah sebanyak mungkin membawa jiwa-jiwa yang terhilang itu datang kepada Tuhan. Hari ini kita harus semakin bersungguh-sungguh. Di dalam keadaan apapun kita juga, di dalam sakit pun, di dalam masalah pun, kita harus tetap memikirkan satu tanggung jawab yang terbesar yang Tuhan berikan adalah mencari jiwa buat Tuhan. Karena Tuhan Yesus pun melakukan hal yang sama. Seperti kita tahu di Matius, kita buka satu lagi di Matius 9, ayat yang ke-35 dan 36, kita mundur. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus pun menjadi contoh teladan. Tuhan Yesus pun berkeliling ke desa-desa, ke kota-kota, hanya punya satu tujuan, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Hari ini tanggung jawab itu juga ada di dalam diri kita. Kita juga harus menjadi murid-murid Tuhan yang siap memanen, menuai setiap jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Mari kita tutup dalam doa, biarlah firman ini boleh menjadi cara pandang kita berubah, bahwa kita harus melihat setiap kesempatan ini adalah kita harus membawa jiwa pada Tuhan. Mari saudara-saudara, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk setiap kami, agar kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebaikan bagi kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun kadang kami tidak mengerti, tetapi kami mau belajar untuk selalu dipimpin oleh Tuhan. Dan Tuhan tolong mampukan kami untuk melakukan. Mari dekapkan tangan kita di dada. Jikalau saudara punya pergumulan, punya persoalan, punya tantangan di dalam karir, baik itu di dalam studi, di dalam keuangan, masalah keluarga, masalah kesehatan,
apapun juga itu termasuk perjodohan sekalipun. Biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kuasa kasih Tuhan turun ke atasmu, dan percayalah dengan iman bahwa Tuhan sanggup menolong kita dan pintu-pintu berkat akan Tuhan curahkan dan Tuhan bukakan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan boleh memulihkan hidup kami, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada jawaban, ada kesembuhan, ada pemulihan. Amin. Terima kasih bagi saudara-saudara yang membutuhkan pelayanan doa dan konseling. Silakan menghubungi nomor-nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.